Namale kami Yeshua Hamasiah, salve slava Yesus Kristo. Ave Kristus Rex, salam lakum, Kristus di tengah kita. Sebentar ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan sehat, terima kasih ya. Saya mau menjawab yang tadi ada bertanya bahwasanya apakah Tuhan itu nama atau bukan dalam iman Kristen. Ya, makanya tadi saya Tuhan, kita harus tahu Tuhan yang mana dulu. Kalau Tuhan itu berarti iya betul nama. Tapi ingat, kita nggak percaya Tuhan itu punya nama esensi, tetapi nama perjanjian. Misalnya Ulangan 6 ayat 4 misalnya, dengarlah hai Israel, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Adonai itu Tuhan huruf besar semua. Ini nggak bakal sama dengan Yohanes 1 ayat Yohanes 13 ayat 13. Ya, kita akan bandingkan di sini. Nggak sama, kita harus paham dulu Tuhan yang manakah yang dimaksud. Ya. Nah, apakah sudah di bawah orangnya? Sudah ya. Oke, kamu perhatikan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, di sini Tuhannya apa? Tuhannya huruf kecil kan? T-nya huruf besar, U-nya huruf kecil. T-U-H-A-N. Tapi kalau kita kembali ke Ulangan 6 ayat 4, T-U-H-A-N-nya huruf besar. Apa yang membedakannya? Apakah sama? Kan dua-duanya sama-sama Tuhan, Bang. Jadi cara bedanya gimana? Tuhan, T-U-H-A-N, ini dalam bahasa Ibrani dia disebut Yod, He, Vav, He. Itu adalah nama dalam bahasa Ibrani, proper name. Ya, maka untuk membedakan dia, karena kita kan tidak bisa menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kita nggak boleh menyebut nama Yod, He, Vav, He dengan sembarangan. Nah, maka untuk menguduskan nama itu diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Jadi kalau dia ada Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua, jadi ada dua ya. Ada Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua, itu nama. Tapi kalau Allahnya huruf kecil itu bukan nama. Tuhan huruf kecil itu bukan nama. Misalnya ini Tuhan. Ini kata Tuhan yang ini itu berasal dari kata kurios. Ya, ini dari kata kurios. Ini gelar kepenguasaan. Makanya di sini kita lihat dalam TB definisinya apa saja. Kepada Tuanku bisa, Tuhan juga bisa, yang empunya. Nih. Ya. Jadi di sini fokusnya yang empunya. Atau dalam bahasa Inggris disebut Lord. Lordnya huruf L-nya huruf besar bisa, L-nya huruf kecil bisa. Kalau L-nya huruf besar dalam bahasa Inggris itu merujuk kepada ilahi. Kalau L-nya huruf kecil itu untuk manusia biasa. Misalnya Abraham itu disebut Lord, L-nya huruf kecil. Tapi kalau misalnya Adonai dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Adonai itu adalah sebutan untuk Allah, maka L-nya pasti huruf besar. Silakan cek sendiri King James Version. Ya, master bisa, sir atau sire bisa. Ya, definisinya adalah Tuhan bisa, Tuhan pemilik. Jadi ini gelar. Sedangkan kalau yang Ulangan 6 ayat 4 tadi bukan. Makanya kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, misalnya kita lihat ya Hebrew verse 4. Kita lihat. Nah, perhatikan. Shema Yisrael. Ya, Adonai. Ini bacanya Adonai nih. Tapi perhatikan di sini Yod, He, Vav, He. Kalau kita orang Kristen biasanya nyebutnya Yahweh. Ya, kalau mereka nggak bisa. Mereka kalau baca kata huruf ini, huruf Yod, He, lalu huruf He, Yod, He, Vav, He. Mereka menyebutnya Adonai atau Elohim atau Hashem. Hashem itu artinya sang nama sebenarnya. Shem itu nama. Hashem. Ya, ini yang disebut nama tadi.
Tuhan. Jadi kita harus paham budaya di sini. Jangan ngerocos ketawa doang komentar tanpa ada ilmu. Ya, karena memang penyebut setiap ada kata Yod-Heh-Vav-He dalam bahasa Ibrani, orang Yahudi akan membacanya Adonai. Adonai itu berasal dari kata Adon, artinya penguasa. Adon, ya, dari kata Adon ini bisa dua bentuk, Adonai dan Adoni. Adoni untuk manusia, Adonai untuk Allah. Allah nggak pernah disebut Adoni, Allah disebut Adonai. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nggak Adoni, ini dibaca Adonai. Maka di dalam Septuaginta kita, dia akan ditulis Kurios. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi setiap ketemu nama ini pasti disebut Adonai, penguasaku. Penguasaku di dalam bahasa Yunani atau penguasa dalam bahasa Yunani apa? Kurios ini. Akue Israel, kurios oteos imon kurion is estin. Kita lihat ya. Biasanya yang ketawa-ketawa yang nggak tahu apa-apa. Kita lihat ya. Jangan ketawa nggak ada ilmu. Kita lihat dalam bahasa Septuaginta Yunani. Septuaginta ini adalah Alkitab Perjanjian Lama paling tua yang dipakai di zaman Tuhan Yesus. Karena versi-versi lainnya itu sudah terbakar ya, dibakar karena bait Allah sudah dinajiskan. Maka yang tersisa di zaman Kristus itu adalah Septuaginta, yang diterjemahkan oleh 72 tua-tua Yahudi ketika diperintahkan oleh kaisar berdarah Romawi Yunani, berdarah Mesir dan Yunani di Mesir, ya, ketika berada di Mesir. Oke, ini agak lemot sekali. Kita buka ini aja. Nah, perhatikan. Ini tadi kita lihat dalam bahasa Ibrani. Shema Yisrael Adonai. Ini kan Adonai ini Yod-Heh-Vav-He, tapi dalam bahasa Yunani dia akan menjadi Kurios. Nah, Akue Israel, ya, Kurios oteos, Kurios imon is estin. Kurios kita itu satu adanya, is estin, esa adanya. Ya, nah ini Kurios. Tapi kan tadi di sini di bahasa aslinya kan gini bang. Bahasa aslinya kan dia menulis kata Yod-Heh-Vav-He bang. Kenapa Septuaginta nggak nulis Yod-Heh-Vav-He tapi dengan pelafalan Yunani? Enggak, karena yang menerjemahkan ini orang Yahudi, ya. Jadi yang terjemahkan ini bukan orang Kristen. Ya, ada yang ada orang, ya, mohon maaf, ada orang Islam mengatakan Septuaginta itu dibuat oleh bapak-bapak gereja. Katanya tepuk jidat saya. Septuaginta itu bukan bapak-bapak gereja yang buat. Kristen aja belum ada di situ. Terima kasih Pak Alvin. Ya, yang menulis ini adalah 72 tua-tua Yahudi. Makanya disebut Septuaginta, itu kan artinya 72. 72 tua-tua Yahudi. Salah satunya adalah orang yang menggendong Tuhan Yesus ketika bayi. Tahu nggak yang mana? Ketika Tuhan Yesus ingin dibawa untuk disunatkan ke bait Allah, ada satu orang namanya Simeon yang menggendong Tuhan Yesus. Setelah kulihat kemuliaan yang dia masih hidup, yang sudah hidup berapa ratus tahun, itu salah satu penerjemahnya. Ya, itu salah satu penerjemah Septuaginta. Jadi orang Yahudi. Karena dalam budaya Yahudi kata Yod-Heh-Vav-He itu nggak disebut Yahweh atau Yahuwah atau Yehovah, ya. Itu pelafalannya orang Kristen. Ini nggak mereka sebut, apalagi ini huruf mati kan. Nah, maka untuk menggantikan kata ini, karena jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, itu kalau dalam teks aslinya kira-kira gini bunyinya. Jangan menyebut nama Yahweh Eloheinu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Maka dalam tafsirnya orang Yahudi, nama Yahweh nggak bisa sembarangan disebut. Maka untuk ketika menerjemahkan Septuaginta, 72 tua-tua Yahudi memakai kata Kurios, yang artinya sepadan dengan kata Adonai. Makanya sampai hari ini nggak ada satupun Yahudi yang baca ini Yahweh, Yehova, Yahuwah. Bacanya pasti Adonai atau Hashem, setara dengan kata Kurios dalam bahasa Yunani. Jadi ada yang mengatakan Tuhan itu nama. Nah, kalau katanya Tuhan itu nama berarti merujuk ke sini, yang Tuhannya huruf besar semua seperti ini. Ya, Tuhannya huruf besar semua. Kalau ada kamu ketemu di Alkitab Tuhan huruf besar semua, khususnya di Perjanjian Lama, karena di Perjanjian Baru gak bakal ketemu Tuhan huruf besar semua, itu berarti dari teks ini tadi nih, teksnya ini Yod-Heh-Vav-He,
untuk menegaskan dia itu adalah proper name. Tetapi kalau misalnya kamu ketemu Tuhan huruf kecil, ya, bisa dari kata Adonai atau dalam bahasa Yunani disebut Kurios. Ini hanya problem bahasa saja, ya. Ini hanya problem bahasa. Masih di bawah orangnya. Namanya tadi Sylvia kalau nggak salah ya saya. Sylvia kalau nggak salah. Masih di bawah? Ya, jadi kita tidak percaya Allah itu punya nama esensi. Kalau Allah punya nama esensi, maka ada satu sosok yang lebih berkuasa atas dia yang memberikan dia nama. Sifat manusia ini kan harus punya satu sebutan untuk untuk mengenal satu benda. Misalnya, ini namanya apa supaya saya tahu ini. Ya kan? Nah, itu sifat manusia. Makanya Allah itu nanti menyatakan dirinya dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh. Sebelumnya apakah dia mengatakan dirinya Yod-Heh-Vav-Heh? Enggak. Sebelumnya dia mengatakan apa? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku adalah aku. Hanya saja karena di zaman Musa, misalnya di zaman Musa tuh kita lihat Musa ingin tahu siapakah engkau? Bagaimana aku katakan kepada mereka siapakah yang mengutus aku? Maka Allah mengatakan, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Lalu nanti di ayat selanjutnya maka Allah mengatakan Yod-Heh-Vav-Heh yang diterjemahkan di dalam Alkitab LAI kita menjadi TUHAN huruf kapital semua. Itu ya. Sedangkan untuk kata Allah itu dari kata Elohim. Kalau Allahnya huruf besar itu juga bisa berarti dari kata Yod-Heh-Vav-Heh juga. Itu tetap merujuk kepada nama. Semua yang kapital itu merujuk kepada nama. Gitu ya. Aku telepon dia ini pakai speaker. Oke. Ya. Jadi nggak ada kita mengatakan nama Allah punya nama bla bla dari gereja apapun itu baik Katolik, Ortodoks maupun Protestan. Tidak. Nama secara perjanjian ya ada namanya. Ini adalah nama perjanjian. Nama secara esensi tidak. Allah tidak butuh nama secara esensi. Kalau Allah punya nama secara esensi, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang memberi dia nama? Kalau jawabannya adalah Allah sendiri yang memberikan dia nama, untuk apa dia memberikan dirinya nama? Nah, ya. Allah mengikuti kehendaknya sendiri, bukan mengikuti kehendak manusia. Sesuatu harus punya nama, itu adalah kehendak manusia, bukan kehendak Allah. Ya, seperti itu. Waalaikumsalam Bang John Arifin. Oke ya. Seperti itu. Jadi kita harus paham konteksnya. Ada pertanyaan lagi, Sister Sylvia? Saya seringan kepanggil brother. Jadi semua nanti aku panggil brother, cewek pun dia kan. Jadi kita harus paham ini ya, belajar ini ya. Jadi nanti bahkan memang kita akui ya, banyak orang Kristen pun gak paham apa perbedaan Allah dan Tuhan. Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Salah. Itu. Allah dan Tuhan, Tuhan dan Allah itu gak sama. Oke ya. Naskah Laut Mati sama Septuaginta mana lebih tua, Bang? Septuaginta itu 4 sampai 3 sebelum Masehi. Sedangkan Laut Mati itu 3 atau 2. 3 sampai 2 sebelum Masehi. Lebih tua Septuaginta. Ya. Hampir sejaman lah kita bilang. Tetapi yang ada di zaman Yesus itu adalah Septuaginta. Gini, kenapa narasi di perjanjian baru yang dikutip oleh para rasul dan yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu kadang kalau kita bandingkan dengan bahasa Ibrani-nya kok sedikit berbeda? Ya kan? Kita kan LAI sekarang memakai teks Ibrani Masoretik untuk perjanjian lama dan Westcott dan Hort dan Textus Receptus di perjanjian baru. Betul toh? Lalu coba misalnya di dalam perjanjian baru ada yang dikutip narasi perjanjian lama. Coba kita lihat misalnya aplikasi handphone kamu, klik, kok bunyinya agak beda di narasi perjanjian lama. Kenapa? Karena yang dikutip itu Septuaginta. Sedangkan teks Masoretik itu baru ada di abad 8 atau 10, 8 sampai 10. Ya. Nah, gitu kira-kira ya. Makanya saya suka buka Septuaginta. Baik. Apa adalah pertanyaan, Sister Sylvia? Supaya jangan ada kesalahpahaman ya. Nanti seolah jadi kita pahamnya sama seperti Saracen, nggak benar itu.
Ya, nggak pernah. Kita nggak gini, nggak boleh ya, nggak boleh. Kok nggak bisa ku tekan ini? Kalau tidak ada kita akan tutup. Karena saya tadi sebenarnya buka ini untuk Sister Sylvia sebetulnya. Karena untuk ngetik, aku malas banget ngetik panjang-panjang, ya udah tak buka gini supaya langsung pembuktian gini kan. Nah gini kan enak nih, kita bisa satu-satu kata-katanya satu persatu, definisinya apa gitu nih kan enak. Gitu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dia udah dengar penjelasan abang lewat telepon. Oke, terima kasih. God bless you and your friend. Yang lain kalau ada boleh. Waalaikumsalam, selamat bergabung. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kalau bisa upload, oke saya upload nanti. Saya upload. Nah makanya, kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Terakhir. 1, 2, 3. Loh ini kok beda ya? Oke, paham. Oke ya, sudah paham ya? Sampai sini jelas ya, kita akhiri. Boleh saya akhiri? Boleh saya akhiri ya, kita akhirin ya. Baik teman-teman, mungkin kita live-nya nanti sore atau apa ya, karena saya juga lagi sibuk sekarang. Ya harus siap-siapin materi untuk pelayanan juga. Jadi nggak se-free yang waktu-waktu lah ya. Tapi mungkin bisa menyempatkan waktu dalam pengajaran atau rutinitas kita selalu ya. Thank you teman-teman. Salve, shalom alaikum, Bishem Yesus Amasiah. Assalamualaikum, selamat Yesus Kristus. Kristus di tengah kita. Salam damai Kristus Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin.